sempat bilang loh ke suami gue loh soal poligami itu sebenarnya ya nggak masalah juga gitu, tapi daripada diem-diem selingkuh, diem-diem terus apa itu lebih menyakitkan. Di titik paling rendah lo apa yang lo rasakan? Kayak ngerasa loser, kayak pecundang, kayak gue nggak berguna gitu, kayak gue merasa nggak berguna banget jadi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya yang ya lumayan sedikit keren ini. Pada kali ini saya coba hadirkan bintang tamu lagi, bukan bintang tamu sebetulnya teman-teman saya yang hadir karena bukan bintang mereka, tapi insya Allah mereka bisa menjadi bintang di antara bintang-bintang yang ada karena yang saya hadirkan biasanya orang-orang yang spesial. Walaupun tidak terkenal, walaupun tidak punya sejuta kisah, tapi insya Allah saya bisa yakinkan kepada Anda, kalau Anda menonton YouTube saya, ini adalah bukan YouTube recehan yang akan mengupas tentang glamornya kehidupan, tapi lebih kepada bagaimana cara success story, atau bagaimana cara bangkit dari masa lalu, bagaimana cara bangkit dari kejatuhan dan sebagainya. Artinya akan banyak hikmah-hikmah yang akan kita hadirkan. Dan tentu yang saya coba hadirkan ini kali ini adalah orang yang juga spesial dalam kehidupan saya, karena ini adalah juga teman terbaik saya waktu saya masih aktif di organisasi waktu itu di HMI gitu. Dan setelah itu saya kemudian tidak berjumpa dan ternyata kemarin kita bisa dikoneksikan oleh media sosial sehingga saya bisa ketemu kembali. Sambut saja di depan saya ini Indah Duzi. Namanya berubah lagi. Apa kabar Mbak Indah? Baik, aduh Mbak Indah. Semua orang nggak mau dipanggil Mbak. Indah. Ya Indah ini adalah teman saya. Waktu zaman di HMI waktu itu saya sebutkan saja di HMI cabang Ciputat, dia adalah bintangnya saat itu karena satu-satunya perempuan di cabang di HMI cabang Ciputat yang tidak pakai kerudung waktu itu sehingga menjadi titik fokus gitu. Nyasar ya. Jadi teman-teman biasanya teman-teman aktivis kalau nggak zoom in zoom out dan ternyata luar biasa sampai sekarang ini saya sudah lama tidak bertemu, ternyata kecantikannya masih awet. Ternyata kecantikannya itu pakai formalin lupanya. Saya yakin teman-teman HMI cabang Ciputat waktu itu kalau melihat Indah hari ini hadir akan bilang wow gitu. Kira-kira. Paling bisa ya bikin orang malu ya. Tapi memang begini. Ini udah di usia yang luar biasa kita itu, tapi Indah ini masih tetap cantik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan saya nggak tahu lagi mau ngomong apa dan saya sedang menikmatin ciptaan Allah yang luar biasa. Cantik mana sama ini? Saya kira menghalangi pandangannya. Lebih cantik Indah saya kira. Alhamdulillah. Nggak sia-sia lah ya datang ke sini. Iya, dapat pujian. Alhamdulillah. Iya. Makasih Mit udah ngundang ke sini. Iya, betul. Saya sengaja undang Indah karena memang saya ingin tahu kabarnya. Ingin tahu kabar Indah karena setelah kita waktu itu sempat di zaman di kampus, kemudian sempat aktif kerja bareng juga sebentar. Iya. Waktu itu di Pilkada di waktu itu masih Kabupaten Tangerang ya kalau nggak salah. Masih Kabupaten Perlu disebut nggak namanya, nggak usah ya? Nggak apa-apa. Sebutin nggak ada copyright, nggak ada apa gitu kan, tinggal disebutin aja. Iya jadi. Nah saat itu dan kemudian habis itu Indah ini menghilang, kita harus kontak itu. Pemilihan katamu itu loh, menghilang. Menghilang. Iya kan nggak enak juga dibilang dihilangkan gitu. Iya. Nah itu saya ingin tahu kabarnya Indah ini. Iya, kemana saja ini? Baik nih, baik. Apa ya? Banyak cerita sih sebenarnya, banyak cerita. A lot of things to catch up ya. Banyak yang harus dikejar, artinya kejar cerita ya. Tapi kita sampai udah beberapa kali ketemu tapi belum sempet juga ya cerita yang panjang lebar gitu ya. Betul. Nostalgia. Gitu. Belum ya. Tapi basically baik, alhamdulillah. Akhirnya udah kembali ke sini ke tanah air
Ini udah mau 2 tahun ya. Sejak pandemi pokoknya. Sejak awal pandemi sebelum pandemi masuk 1-2 bulan pandemi sebelum masuk tuh udah di sini kembali, terus udah mulai sibuk tuh kan pindah-pindahan dari kebetulan waktu itu dari Cina. Kita udah 10 tahun di sana. Terus pindah ke sini berapa bulan kemudian masuk pandemi. Habis itu udah pandemi setahun kan sekarang. Udah gitu ya udah sekarang sampai sekarang gitu. Nah, waktu kita panjang juga ya sebenarnya setahun itu, tapi karena langsung pandemi jadi susah ya. Betul, kita nggak bisa silaturahmi. Banyak teman-teman keluarga yang pengen dikunjungi. Oh, berarti di Indonesia sudah setahunan ya? Udah lebih setahun kan, lebih ya. Pokoknya sejak pandemi, sebelum pandemi aja berapa bulan sebelum pandemi. Jadi September masuk ke sini kembali. Nah, itu udah sibuk-sibuk tuh, udah sibuk-sibuk pindahan kan, udah isi rumah apa segala macem, terus nunggu suami join kan, dia harus nyelesain kontrak dulu di negara sana. Wait a minute. Suami itu yang pacar yang dulu ya? yang bule itu kan, yang kemudian pernah dulu pernah cemburu juga ke saya kan, dikiranya malam-malam kita meeting rapat gitu, pertanyakan. Oh betul? Iya benar. Oh itu. Kok inget aja sih? Ingat. Jadi one day kita pernah rapat sampai malam, sampai jam 1 kita makan di McD. Tim ses waktu itu. Itu gila, itu hari-hari gila itu. Yang malam jadi siang jadi malam. Nah, dan kamu kok inget aja sih? Kontak-kontakan dengan pacar kamu bilang saya lagi dengan Hamid, ini temen saya. Dia nggak percaya, masa temen gitu kan jam segitu. Kamu tau nggak kenapa? Gitu. Kenapa itu jadi nggak enak? Jadi nggak enak. Karena malam itu hari ulang tahun dia. Oh. Aduh sorry. Ini mestinya nggak usah ketawa ya. Honey, I'm sorry. Mas Johan, sorry. Tapi ini story ini sejarah realnya udah lewat. This is already past. Okay. Jadi sebenarnya kenapa itu bikin bete saat itu? Bete dia karena saat itu hari ulang tahun dia. Jadi gue kan punya kebiasaan buruk, kebiasaan buruk gue tuh nggak inget hari tanggal lahir orang-orang dekat. Kenapa? Karena gini, kalau istilah hadis ada asbabun nuzul ya. Iya betul. Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an. Nah, kalau ini ceritanya di keluarga gue itu karena keluarga besar ya. Keluarga ini saya, aku atau apa nih di sini? Terserah apa ya. Aja. Just be yourself betul, ya. Betul. Jadi di keluarga besar kita itu kan emang kayak gue kan 10 bersaudara ya waktu itu. Nah, itu tuh orang tua juga saat itu ekonomi juga nggak inilah ya, pokoknya sulit lah. Nah, itu tuh nggak ada waktu kan buat ngingetin ulang tahun anak-anaknya, apalagi buat ngerayain. Jadi dan itu tuh kebawa kan, bertahun-tahun kita tumbuh bersama itu sekeluarga nggak pernah ngerayain ulang tahun. Menjadi hal yang penting gitu. Iya, jadi nggak penting, lebih penting makan kan sama sekolah. Nah, itu kebawa sampai ulang tahun orang tua pun terus lang aja nggak ingat. Saudara-saudara, kakak adik itu juga sering nggak ingat, kebanyakan nggak ingat, ada beberapa 1-2 yang ingat. Nah, itu kebawa sampai ke hubungan spesial gitu. Nah, itu hari itu tahu dong, kerja tim ses kan gila kan. Betul, sampai jam 1 jam 2 nggak apa-apa, memang begitulah faktanya gitu. Gila dalam arti waktu itu benar-benar nggak ada waktu istirahat juga jadi waktu. Pokoknya ya gitulah, kacau balau. Nah, itu tuh gak ingat sama sekali kalau itu hari ulang tahun dia. Dan itu kan orang baru dalam kehidupan gue kan. Betul. Jadi ya udahlah, sementara di dia ulang tahun itu salah satu hal yang penting, sangat penting. Jadi kalau kita masuk ke kehidupan orang, ulang tahun tuh harus salah satu hal terpenting yang harus diingat. Betul. Nah, ini dia nungguin dong. Harus pay attention, harusnya ulang tahun. Iya, lo bayangin dengan perbedaan dunia yang barat dan timur itu, yang jauhnya 120 derajat. Dia nungguin dari beduk subuh lah istilahnya. Beduk subuh sampai siang, sore, malam. Sampai tengah malam gak ada kabar juga kan. Udah kerjaannya gila saat itu. Udah gitu pas ngasih kabar udah tengah malam, gue lagi sama lo di McD. Abis rapat itu kita makan malam dulu. Abis rapat kita lapar ya Mit ya. Gitu udah kayak apa, jam berapa ya Mit waktu itu? Jam 1:30. Pokoknya udah tengah malam itu. Jam 2-an. Rapat malam. Kita dulu rapat ngapain waktu itu, nungguin uang turun ya. Di BSD
Alam Sutra ya waktu itu. Alam Sutra ya udah akhirnya tuh gue udah nggak tahu deh tuh mau bersalah, mau sedih, mau nangis, mau ketawa juga. Aduh ketawanya dikit sih. Lebih ke bersalah ya ampun gila gue salah banget nih fatal. Akhirnya ya udah ya waktu berlalu itu udahlah forgiven lah, udah dimaafkan tapi nggak akan terhapus tuh karena kan nama Hamid masuk dalam blacklist. Iya, saya juga merasa bersalah saat itu. But that's not your fault though. Betul. It's not your fault. Itu bukan salahmu gitu loh. Iya itu kan juga. emang pertama kita kerjaan saat itu lagi kayak begitu ritmenya udah gitu, guenya memang belum terbiasa ngingetin ulang tahun orang. Terus udah gitu momennya juga pas ulang tahun gitu. Iya. Jadi nobody's fault actually. Jadi tapi ya gue ambil itulah sebagai tapi ya biasalah dalam hidup kayak gitu. Yang pasti beliau sudah menjadi teman hidup insya Allah dan for the rest of my life. Amin. Dan ini menariknya Indah ini karena dia waktu itu teman saya satu-satunya yang punya obsesi yang luar biasa. Apa sih? Ya salah satunya itu terkait pasangan hidup. Jadi orang masih berpikir lokal, dia sudah berpikir global. Yang diincar sudah bule. Dan ternyata betul hampir globalisasi. Hampir lebih dari 10 tahun ternyata betul melanglang buana ke luar ya. Jadi setelah kita jadi tim ses itu kemudian Indah nikah kan waktu itu. Kemudian pas itu kemudian menghilang. Itu langsung tuh Mit. Jadi waktunya emang pas banget tuh pas kita udah ketemu tuh. Maksudnya selama itu kan online kan. Betul. Nanti lain kali lah bisa cerita kalau mau soal itu. Tapi yang jelas pas tim ses itu berakhir bulan apa waktu itu ya? Februari kan harusnya berakhir saat itu kan. Udah terus saat itu juga Februari pas dia bisa berkunjung gitu ya. Berkunjung terus emang kita langsung rencana mau merit dan nobody believed it. Gitu. Iya. Ceritanya lain kali aja. Tapi ini sekelumit aja. Betul. Karena itu juga bagian dari hal yang menarik. Maybe menarik for some Jadi setelah nikah itu kamu ke mana? Negara mana? Abis kan waktu itu posisinya dia kan di Cina saat itu kerja ngajar ya. Nah pas karena dia belum habis kontrak, jadi saat itu berkunjung sebenarnya untuk ketemu aja, untuk ketemu tapi ternyata karena satu dan lain hal akhirnya kita langsung gila kan, langsung mutusin mau kawin loh waktu itu. Terus jadi Johan pas ngeliat elu langsung sayang sekali kalau kemudian dilepas ini. Enggak, bukan. You would be shocked. Karena bukan gitu. Gimana? Kita mutusin meritnya itu sebelum ketemu. Oh, sebelum ketemu? Yes. Oh, saya kira pas ketemu. Ada orang kan. Pengen tahu ceritanya? Boleh. Iya. Ini akan panjang rupanya. Tapi yang jelas Indah ini agak menarik sebelum masuk ke agak atau banget. Saya kalau memuji itu terlalu tinggi nanti terbang. Ya sebetulnya menarik. Jadi menarik. Ada beberapa prinsip-prinsip hidup yang saat itu ketika kita kumpul waktu itu dan saya memang selalu ingat poin-poin kecil yang dilakukan oleh teman-teman atau prinsip-prinsip hidupnya. Jadi yang salah satu yang saya ingat adalah Indah ini dari saking spesialnya, termasuk orang yang pertama, perempuan pertama yang saya temuin yang pernah berprinsip bilang, kalau lo masih ingat, dia bilang, Mit, bagi gua orang itu mau poligami. Mau nikah 2, 3 atau 4 bagi gue sah-sah aja, no problem, asal izin, asal ngasih tahu. Gue nggak mau pikiran gue itu dihabiskan dengan rasa cemburu dengan segala macam. Mending lebih baik pikiran itu gue alirkan ke positif, mengurus anak yatim, gelandangan segala macam. Energinya sayang kalau buat mikirin gitu. Itu betul ya waktu itu lu bilang itu kan? Betul, sepenuh hati saat itu. Betul saat itu. Iya. Karena masih single. Enggak, bukan karena gitu. Big highlight. Jadi sudah berubah toh? Agak sedikit berubah gini. Itu dahsyatnya percampuran budaya ya. Itu gue bisa bilang singkatnya kayak gitu. Dulu saat itu memang sepenuh hati. Karena gini, lihat waktu itu semua orang takut parno sama poligami, ya kan? Nah terus di satu sisi karena kita
bicara konteksnya Islam ya. Di betul. Islam ada praktek itu lepas Betul. dari masalah Kontroversinya, perbedaan perbedaan tafsir dan lain sebagainya soal kawinilah 2, 3, 4 atau yang kamu suka atau apa itu istilahnya bunyinya gimana tuh ayatnya tuh. Dan ada akhirnya itu. Tapi gue gini, waktu itu kan dulu sering ya you know lah, waktu itu gue sering kajian kan. Betul. Grup-grup kajian kan waktu itu sering ke IS Al-Azhar waktu itu ya. Terus di kampus juga ada kajiannya sendiri HMI waktu itu. Nah dari itu kan ya adalah secomot 2 comot ayat-ayat yang dicerna, yang gue cerna saat itu kayak poligami gitu ya. Nah yang perbedaan kan An-Nisa ayat berapa itu ya, yang kawinilah 2, 3 atau 4. Tapi orang sering lupa ternyata, sering potong ayat itu. Gue suka bagian ini, bahwa ada kalimat berikutnya. Fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil maka Iya, dan niscaya kamu tidak akan bisa berbuat adil. Betul. Gitu nggak Betul. translasinya? Nah, niscaya kamu tidak akan bisa berbuat adil itulah yang sering orang lupakan kan. Terutama pihak kaummu lah ya. Enggak, kok ketemu itu kemudian jadi berubah mentang-mentang udah punya suami, udah tafsir itu berubah. Enggak, perubahannya itu bukan karena udah punya suami. Karena dulu serius. Gue itu very impressive. Really? Nah, betul. Wow, saya bilang gitu. Ada perempuan bersuara seperti itu. Kayak gini, spirit perempuan-perempuan yang suka pembebasan itu biasanya pengen berupa gimana caranya supaya pikiran dan perasaan kita sebagai perempuan, ini perempuan yang ini ya, supaya gimana caranya hidup kita, jiwa kita terbebaskan oleh hal-hal yang pastinya nggak mengkungkung kita. Nah dulu spiritnya kayak gitu, spiritnya gini, kenapa sih orang parno banget ya gini-gini poligami. Oke, tapi satu sisi juga gue kayak ngerasa nggak fair dong, banyak hal yang nggak fair tentang poligini ya. Poligini, kalau poligami kan bisa poligini, poliandri kan. Nah tapi banyak prakteknya memang banyak ketidakadilan dalam praktek poligini itu, poligami itu kan di sekitar kita gitu, di keluarga, di temen apa atau kan. bisa dibaca sebetulnya lu itu dulu fasenya masih di sini sementara orang-orang udah di sini gitu. Udah jauh di depannya. Enggak, gue harus enggak. Tiba-tiba berubah. Good point. Gua kira udah lompatan luar biasa telah melalang buana. Rupanya itu. Ya. Tapi ya itu menarik sih, Mit. Begitu nggak ya? Tapi gue rasa nggak. Membantah dong, membantah. As always, membantah. Tapi waktu itu gue spiritnya tuh gini sih, Mit. Tapi kenapa sih gue bilang gini, sebetulnya ini adalah wujud, Mas Johan, wujud indah udah mulai ketakutan kehilangan. Enggak, sebenarnya ketakutan enggak. Justru gue sempat bilang loh ke suami gue loh, soal poligami itu sebenarnya ya nggak masalah juga gitu, tapi yang daripada diem-diem selingkuh, diem-diem terus apa itu lebih menyakitkan gitu. Malah justru suami gue yang nggak setuju gitu. Makanya tadi gue bilang ada cukup dahsyat peran percampuran budaya itu, dampaknya kemana-mana. Efeknya bikin perubahan segala macam. Back ke topik utama balik ke tadi, topik utama. Bagi ke topik Iya. utama. Saya ingin terlalu berat-berat masuknya itu. Jadi saya ingin ini aja, pengen tahu tentang overview perjalanan kamu pas kamu pergi menghilang itu kemana saja? Habis tim ses langsung ke itu kemana itu? Saya menikah terus langsung ke Cina. Itu ke Cina. Ke Cina ya pertama kali. Nerusin kontrak suami waktu itu. Nerusin kontrak suami di sana karena waktu itu masih ada 4 bulan lagi baru selesai kontraknya. Tahun berapa itu ya? 2007. Cina masih belum maju-maju kayak sekarang berarti kan? Belum, waktu itu masih golden years-nya Cina. Golden years. Kalau bisa dibilang ya. Golden years dalam arti ekonomi memang lagi maju-majunya saat itu, tapi bukan cuma ekonomi, secara politik masih relatif mellow. Masih relatif santai saat itu. Kalau sekarang totally different. Jauh bedanya. Nah, itu udah 4 bulan di sana.
Nah, udah nemenin dia, udah gitu ya sekalian hitung-hitung bulan madu lah. Bulan madu ya, bulan madu jadi Cina. Bukan ke Bali. Bukan Bali. Iya. Itu bulan madu itu dingin ya, pas banget buat bulan madu gitu. Luar biasa, dengan bule pula kan. Nggak ada urusan sama itu. Oh gitu. Nggak apa-apa. Kebetulan aja sama aja. beliau itu. Ya udah. Tapi maksudnya itu di satu kota yang deket Siberia. Jadi Cina, tapi yang Cina Utara. Yang udah deket banget sama perbatasan Rusia. Jadi yang 4 musimnya tuh benar-benar 4 musim yang harsh winter gitu, yang musim dinginnya tuh musim dingin harsh istilahnya mereka. Musim dingin ekstrim yang saljunya sampai yang kalau lagi puncak winter itu bisa minus 40 derajat Celcius. Bayangin minus 40 derajat Celcius. Dekat Siberia yang itu. Dekat Siberia, dekat Rusia. Itu ada nggak kaitannya sama anjing kamu? Husky Siberian Husky kan? Iya, kebetulan. Siberian kan? Malah dapatnya di kota lain ya, di kota Xi'an. Oh, oke. Adopsinya, adopsi si anjing itu. Oke. Ini kan lagi ngomongin anjing ya, tapi nanti tema berikutnya. Itu banyak hal menarik tentang anjing dan memelihara anjing. Ya nanti kita kupas satu-satu. Oke, itu sampai situ 4 bulan terus abis itu kita balik ke sini. Ke Indonesia balik loh, Mit, waktu itu. Betul. Kita 2 tahun loh kita di sini. 2 tahun. Tapi Nggak kita ada kabar. Karena waktu itu udah mulai sosmed ya. Sudah mulai ada sosmed, tapi 2008 kita belum tahu kan, nggak nomor handphone juga nggak saling punya kan. Waktu itu kan handphone tahun juga berapa pulang itu? 2009 berarti. 2009 itu awal-awal Facebook. Oh, Facebook ya? Awal-awal iya Facebook. benar 2008 2009 awal-awal Facebook. Benar, awal Facebook, karena waktu itu gue bikin grup komunitas. Wah. Iya, ada ya. Komunitas kalian campur. Biasa dong orang HMI kan biasanya Betul. gitu. Kalau nggak bikin organisasi nggak seru. Kamu kalau nggak salah ketuanya apa sekretaris ya waktu itu? Entahlah itu ngapain dulu di itu dulu apa ya, bendahara ya? Bendahara. Ya memang orang yang bisa dipercaya itu susah ya kalau tuh. Bendahara seumur hidup. Angkat diri. Iya, terus tinggal di situ di Cina berapa? 2 tahun Mit, di sini. 2 tahun. Di Jakarta. Dari 4 bulan di sana habis merit tuh. 4 bulan di Cina terus kembali ke Jakarta karena lu lupa sama teman-teman lu. Silaturahmi, mentang-mentang happy, mentang-mentang nemu kehidupan yang baru. Kayaknya karena belum ketemu, Mit. Kan Facebook baru kan, masih susah nyari-nyari kan. Udah gitu handphone juga. Habis itu kan gue kerja. Ya udah, jadi praktis nggak ada waktu. Yang kerjanya juga waktu itu cukup stressful sih, cukup bikin stres juga gitu. Loadnya tinggi. Jadi benar-benar ya banyak stres lah hari-hari itu. Terus udah 2 tahun di sini, terus satu dan lain hal terjadi, akhirnya kita mutusin untuk balik lagi ke Cina. Balik lagi ke Cina. Iya, aduh gila ya. Tuntutlah carilah nafkah sampai ke negeri Cina. Carilah dompetmu sampai ke negeri Cina. Bukan tolabul ilmu walau bisin ya. Iya. Ya udah akhirnya balik lagi ke sana. Itu yang kedua kali baru sampai 10 tahun. Mau 11 bulan terus 11. Luar biasa. Nah, kemudian balik lagi ke sini, memutuskan kembali ke sini karena ya as you know baru 2 tahun lalu kan, itu situasi di sana udah mulai semakin nggak enak, semakin nggak kondusif, pokoknya ya udah banyak yang nggak sehat lah. Kalau menurut kita ya, ini personal. Dan secara politis maupun secara safety keamanan juga. Karena kan waktu itu kita ada guguk. Nah, dunia guguk saat itu di sana lagi terancam banget sih. Waktu itu tahun 2000 pandemi mulai tahun 2020 ya. 2020. 2019 akhir. Balik ke sini. Karena di samping situasi di sana yang udah mulai kita merasa kurang sehat dan kurang aman, juga kurang sehat dan kurang, terima kasih and sorry. Juga untuk ngejaga keamanan guguk kita sih, karena itu kan guguk itu apa? Itu anak kita itu. Oh iya. Anabul ya. Iya, Anabul. Nah itu Siberian kita jaga supaya dia Husky. Siberian Husky. Siberian Husky. Itu sih, Mit. Gue itu pengen banget melihara itu, cuman belum berani. Anak-anak gue masih kecil-kecil. Justru dari kecil untuk supaya mereka ya
mengenalkannya justru dari kecil kalau memang mau memperkenalkan gitu. Itu salah satu anjing terculun loh. Nggak seserem. Nggak, dan memang tampangnya. gue ketika nonton filmnya Husky, ada film. Husky itu adalah anjing paling setia sedunia. Ceritanya itu sangat menyentuh sekali. Are you sure that was Husky? Yes. Kalau setia, I don't know about setia. Jadi ya, kalau yang film diangkat itu berdasarkan true story. Okay. Jadi ada anjing Siberian Husky yang itu diangkat menjadi sebuah film, di mana anjing itu ditemukan terlantar, kemudian dipelihara oleh orang gitu. Kemudian dia itu dipelihara kemudian menjadi temannya. Orang ini seorang diri hanya berteman dengan Husky dan aku pikir tadi kamu belum berteman dengan angin malam. dengan Husky. Jadi dia tiap kali ke kantor, anjing ini dibawa, kemudian dia nungguin di kereta api. Kemudian dia pergi tiap hari sore itu dia datang. Di Jepang. Iya, di Jepang, betul. Itu bukan Husky. 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 Yang bintangnya Richard Gere. Sampai sekarang gue nggak tahu gimana ngucapin nama itu. Itu bukan yang sampai dia meninggal terus anjingnya nunggu di stasiun kereta. Husky. Oke. Lu punya anjingnya nggak? itu nonton filmnya tapi waktu coklat kan nggak salah anjingnya. Kayak gitulah. Kayak gitu tapi iya anjing memang memori setia gue sih. agak kuat. Oke. Baiklah. Jadi ya itu maksud makanya saya bilang lu tinggal di situ apa ada kaitannya tadi kan? Enggak ada kaitannya. Padahal justru sebenarnya bagus waktu kalau dia hidup di situ karena saljunya kan emang benar-benar yang panjang lama gitu waktunya. Justru kita adopsi dia di tengah-tengah Cina. Jadi ada kan Cina kan orang bilang bentuknya seperti ayam kan petanya ya, peta geografisnya. Nah itu kota berikutnya dari waktu kita kembali ke sana itu kita tinggal di satu kota di tengah perut kota Cina itu namanya kota Xi'an. Jadi Xi'an tuh pernah I love that city. Xi'an itu pernah jadi salah satu ibu kotanya Cina zaman dahulu kala. Jadi kan dulu kan ada sisa-sisa zaman jadi dulu gini Cina tuh dulu ibu kotanya pindah-pindah. Dari kota ini terus ini sampai sekarang terakhir Beijing. Jadi sebelum Beijing tuh udah ada beberapa kota tempat jadi. Nah Xi'an tuh di tengah banget, kita adopsi dia di gitu. Dia 4 musim juga. Cuman saljunya nggak lama, pendek dia. Cuman sebulan 2 bulan gitu. Nggak sebanyak di utara, di belahan utaranya. Enak banget kerja sambil hibernasi di situ ya. Iya hibernasi. Bener-bener kayak beruang udah ya. Berarti lu kenal banget lama banget di Cina itu. Lumayan kenal, lumayan ya banyak sih, lumayan enaknya, lumayan nggak enaknya, semua lengkap lah. Kalau nggak enaknya gimana? Nanti episode berikutnya. Episode berikutnya. Iya, kan bisa sih cerita. Ya cerita aja kalau itu. Salah satu titik, jadi gini, mau cerita bagian itu ya. Iya. Jadi waktu pertama kita ke sana habis merit itu kan situasinya honeymoon ya. Ya bulan madu lah gitu ya. Jadi 4 bulan di sana kan singkat. Tapi itu semuanya isinya manis semua, itu madu semua pokoknya intinya ya. Kalau kata Helmi daging semua ya. Daging semua. Ilmiah ya. Itu madu semua dan dingin semua gitu. Nah udah balik ke Indonesia 2 tahun, udah normal Indonesia. Suamiku sempat jadi ngerasain lah gimana di Indonesia. Terus waktu itu kerja di salah satu lembaga bahasa. Setelah 2 tahun dinamikanya akhirnya ngebawa kita balik lagi ke Cina saat itu. Kebetulan hubungan dia dengan bosnya juga masih baik gitu, jadi akhirnya kita kesana balik lagi. That's for good, maksudnya untuk kebaikan segala macam. Akhirnya udah di sana balik lagi ke kota yang waktu itu kita pertama ke sana. Di belahan utara Cina itu. Nama kotanya Daqing. Nah Daqing itu kota ibaratnya tuh kota minyaknya Cina. Jadi tambang minyaknya Cina tuh di Daqing utara. Jadi itu flat banget. Daerahnya tuh benar-benar rata gitu
itu mesin penggali minyak itu yang pompa minyak itu di mana-mana, kalau kemana-mana tuh kita lihat itu. Nah itu udah dari situ kita 2 tahun 2 tahun ternyata lagi-lagi dinamikanya di kota itu akhirnya ngebawa kita pindah lagi ke kota yang tadi aku sebut itu, kota Xi'an itu, di tengah-tengah Cina, daratan Cina. Akhirnya setelah 2 tahun di kota Daqing pindah ke Xi'an. Waktu 2 tahun di kota Daqing itu manis semua, masih daging, masih manis semua. Artinya ya masih ya baru-baru kan ya, baru-baru kita saling kenal apa. Terus aku sempat kerja juga di sana, ngajar di TK Montessori gitu, lumayan sih. Hampir mau hampir setahun kayaknya ada juga gitu. Tapi akhirnya udah selesai di sana, ada beberapa hal yang nggak cocok sama kultur di situ, di sekolah itu gitu. Gimana memperlakukan anak-anak di sekolah itu gitu. Ini ya udahlah, udah nggak bisa daripada stres gitu nyaksiin yang kita nggak setuju gitu. Akhirnya ya udah berhenti, nggak lama 2 tahunan pindah ke kota yang itu, kota kultur. Kota Xi'an tuh ibaratnya kalau Indonesia kayak Jogjanya gitu. Jadi budaya. Dan itu mau dikaitin sama Indonesia apa dan belahan dunia lain, Xi'an itu salah satu titik tertimur jalur sutra. Dulu belajar sejarah kan kita jalur perdagangan, jalur sutra, jalur perdagangan. Dan itu tertimurnya di kota itu, di situ bahkan ada kayak monumen jalur sutra di kota itu. Monumennya tuh onta-onta sama patung-patung orang ya Middle Eastern gitu. Jadi di situ percampuran di kota Xi'an itu ada kampung Muslim. Dan itu banyak orang-orang Asia lain kayak Indonesia dan terutama Malaysia. Orang Malaysia itu seneng banget tur ke kota Xi'an. Jadi ada satu jalan namanya Muslim Street, kampung, bisa dibilang orang bilangnya tuh Muslim Street atau Snack Street karena itu satu jalan, satu kampungan itu pusat makanan. Dan ada masjid tertua juga di situ. Nah kayak pecinan kampung Muslim lah di sana gitu. Ya udah, tiap kali gue ke sana tuh kebanyakan orang-orang tuh dari Malaysia ya lumayan tetangganya Malaysia gitu. Jadi karena kan kelihatan fiturnya kayak orang Asia, kayak orang Malaysia kan gitu. Yang Asia Tenggara kan mirip-mirip lah. Terus sering dibilang gitu, dari Malaysia ya gitu. Bukan Indonesia. Indonesia. Nah itu, itu salah satu istilahnya oleh-olehnya peninggalannya jalur sutra, jalur perdagangan sutra. Ada kampung Muslim itu, karena kan orang dari pedagang-pedagang dari Timur Tengah, dari Eropa apa masuk situ kan, sampai ke Cina di situ, titiknya di situ, titik akhirnya. Ini apa? Lu kan lama di sana, tinggal di sana di Cina ya. Lama tinggal di sana. Mengalami ini enggak semacam tekanan gitu, karena di sana kan budayanya itu sangat tinggi, workaholic gitu kan, kemudian betul-betul di pressure untuk kemudian goal terhadap kerjaan yang macam. Karena gue punya teman itu pacarnya itu sempat stres, depresi pas kerja di sana gitu. Really? Iya. Bisa jadi, I can see that. Banget. Untuk ngejawab pertanyaan itu banget. Jadi ada momen-momen yang gue sampai kena depresi di sana gitu. Dan itu ya itu tadi masa honeymoon udah selesai, terus balik lagi ke sana 2 tahun pertama di kota utara juga masih semua isinya manis-manis dan enjoy traveling, pelesiran, piknik sana sini kayak gitu kan, menikmati hidup lah istilahnya. Udah lalu pindahkan ke kota yang lebih besar. Karena kota Daqing itu kota kecil. Nah, kota lebih besar, di kota kecil sempat dapat kerjaan, udah senang banget tuh waktu itu kan. Nah begitu masuk ke kota besar, ternyata karena besarnya kota itu, populasinya lebih besar, kompetisi lebih besar, kehidupan lebih sulit gitu. Jadi makin lebih sulit lagi dapat kerjaan buat seorang Inda, seorang Asia dengan muka Asia, badan Asia gitu. Artinya gini, kenapa keasiaan ini disebut? Karena waktu itu kan kerjaan yang paling mungkin saat itu buat gue adalah yang ngajar gitu, ngajar bahasa gitu misalkan, jadi guru bahasa asing gitu, dalam hal ini bahasa Inggris gitu kan. Tapi karena
kota besar itu kompetisi semakin besar. Jadi sekolah-sekolah pun biasanya nyarinya yang ngajar bahasa Inggris. Yang mereka pengen lihat itu looknya, muka dan wajah dan tubuh. Ya kalau nggak bule, maaf ya ini nggak bermaksud rasis, ini fakta untuk penggambaran aja. Kalau nggak Kaukasian, yang kita bilang bule, walaupun sebenarnya gue sebenarnya udah nggak begitu suka ngomong bule ya, karena kan nanti itu ceritanya panjang. Atau black, kulit hitam, ya artinya yang kayak Afrika. Apa itu, atau India, orang India masih bisa juga banyak India diterima. bisa diterima. Nah gue waktu itu nggak ngerti kan, apa ya yang diterima kebanyakan hanya itu yang seperti itu secara fisik gitu. Teori gue bener atau salah ya, jangan-jangan karena itulah yang dilihat di TV, di movie. Teori gue mungkin itulah yang sering dilihat, muka-muka itu yang sering dilihat di film-film Hollywood. Bisa bener bisa salah. Bahwa itu orang Amerika gitu, orang Inggris. Jadi gitu. Muncul di Hollywood ya udah mereka berbicara bahasa persepsinya Inggris. Persepsinya itu gitu. Itu kan ini ya subconscious ya. Betul. Dan ada faktor juga beberapa sekolah yang pernah gue apply, pernah gue lamar kerja gitu. Alasannya tuh berkisaran di situ. Orang tua, murid-murid sih nggak apa-apa, tapi kadang-kadang orang tua banyak yang nggak maunya ngelihat, nggak mau ngelihat wajah Asia untuk ngajarin anak mereka bahasa Inggris. Berapa lama lu hunting kerjanya? Ya nggak tahu, mungkin beberapa tahun pertama di Xi'an, di kota Xi'an. Jadi beberapa tahun pertama nyari-nyari gitu kan, banyak banget kan sekolah, TK apa segala macam ya. Nah itu dan ditambah gue bukan basicnya bukan guru, jadi nambah lah itu. Nah akhirnya soal pekerjaan juga kayak deadlock gitu kan, kayak buntu. Terus mau usaha juga usaha apa gitu. Istilahnya kita bukan kalangan pengusaha yang modalnya besar kan, itu. Jadi dari sisi pekerjaan intinya dari sisi aktualisasi diri itu buntu. Ya bayangin dong, yang orang yang biasa sibuk aktivis. Aduh aktivisnya masa lalu. Itu biasa sibuk, biasa seneng aktif di pikiran, di fisik juga. Terus kesana ya seneng berapa tahun pertama, mungkin 4-5 tahun pertama mungkin masih kayaknya tuh masih euforia yang semuanya indah. Nah udah mulai tahun ke-5 atau ke-6 baru tuh kayaknya mungkin subconscious ya, di alam bawah sadar. Biasanya kan yang lebih banyak berperan alam bawah sadar kita ya. Itu mungkin mulai kayak berontak gitu ya. Gue ngapain di sini ya? Lama banget gitu. Sementara tiap kali ketemu orang baru, teman baru, itu mereka jauh-jauh lebih muda dari gue kan. Udah gitu mereka ya datang ke situ karena kerja gitu. Ngajar apa gila. Mungkin secara alam bawah sadar gue mungkin kayak nangkep itu, gila. Am I a loser gitu. Gue pecundang banget kayaknya ya. Di usia segini, terus gue ketemu orang-orang baru semuanya tuh pekerja gitu. Semua tuh nerima gaji tiap bulan kayak gitu kan. Maksudnya orang-orang asingnya ya. Orang-orang asing yang datang ke situ ya rata-rata kerja. Sementara gue housewife kan, istri rumah tangga gitu kan. Anak juga kan nggak ada kan kita. Jadi ya udah ada anjing kemudian gitu kan. Jadi sibuk juga. Tapi walaupun pengacara, pengangguran banyak acara, tapi tetap ada hal yang yang memanggil di situ ya. Kayak aktualisasi diri yang enggak terpuaskan itu tuh benar-benar nggak bisa diabaikan loh kalau orang yang seberapa besar ya. Memang iya ada beberapa orang yang tadinya aktivis, tadinya biasa gerak, biasa kemudian sibuk pikiran juga kerja gitu ya, karena mereka cc-nya gede, tiba-tiba harus di rumah stay, yang mereka kemudian bahkan sampai depresi. Itu dia yang gue alamin juga saat itu. Sempat ngalamin juga? Sempat banget. Awal-awal nggak nyadar kalau itu depresi, nggak nyadar. Kayak gini, depresi itu jadi gini, awal-awal tahun-tahun awal mungkin gue ada 3 tahunan kali ya, 3 atau 4 tahun kayaknya deh kena depresi itu. 3 tahun, jauh juga. Dan lama juga maksudnya. Lumayan lama karena nggak disadarin awalnya. Jadi buat siapa aja ya yang itu mungkin ada yang saat ini mengalami depresi atau pernah, you know what I mean. Jadi awal-awal gue nggak sadar kalau itu depresi. Kemudian setelah mungkin 2 tahun pertama mungkin ya, kira-kira aja ya karena kan susah mau flashback ke
waktu persisnya gitu. Itu ya barulah gue merasa kayak ini ada something wrong deh, ada yang nggak bener nih dengan hidup gue, dengan diri gue. Apa ya? Apa yang kamu rasakan, kegelisahan atau apa? Kayak kosong gitu. Kosong. Kayak ada sesuatu yang gimana ya, nggak terjawab gitu, nggak terpuaskan, kosong, kayak ada yang hampa gitu. Hampa, gue kenapa ya kayak gini? Ya tadinya lu bahagia dengan hidup bersama, terus kemudian merasa nggak. Jadi gejalanya kayak waktu itu sih kayak gampang stres ya, gampang stres, terus gampang irritated gitu, kayak gampang kesinggung. Sama suami ya, kalau sama orang enggak gitu. Sampai berantem. Itu sih pasti ya, kalau enggak depresi aja berantem sih pasti ada ya, kalau Iya, betul. hubungan pasangan itu pasti ada. Manusiawi. Malah kalau nggak berantem bohong banget gitu ya. Betul. Berantem tapi nggak sering. Kalau sering berarti normal. Tapi seberapa berdampak itu depresinya? Dan berdampak banget nih. Puncaknya tuh gini loh, Mit. Sampai itu kita tahu kalau kita ada something wrong in your life, kalau lu tuh nggak mau bangun dari tidur. Tidur lu jadi panjang banget. Betul. Udah ngelepas suami, pergi kerja, balik lagi ke tidur. Tempat tidur, tahu kadang-kadang udah siang banget atau sore banget baru benar-benar bangkit dari tidur. Gue kebayang lu ileran gitu, cuman cuman gue nggak ileran gitu aja. Nggak ileran. Gitu. Nggak ileran. Iya, udah cuman say bye doang, Mit. Say bye, kayak bye, udah. Habis itu nggak ada motivasi hidup. Itu dia salah satu gejalanya. Kayak gue gak kehilangan motivasi hidup, gue mau ngapain ya, gak ada orientasi. Hidup mau ngapain hari ini, terus mau bikin apa, mau bikin target apa. Gue bikin rencana. Bikin rencana, bikin target, bikin goal-goal gitu. Tapi gak ada yang ambiar semua. Gak ada yang karena motivasinya itu selalu kayak letoy di tengah jalan gitu. Di titik paling rendah lu, apa yang lu rasakan? Kayak ngerasa loser, kayak pecundang. Kayak gue gak berguna gitu. Kayak gue merasa gak berguna banget jadi manusia.